Pak Prabowo akan mengubah sistem pilkada begitu Pak. Kemarin sempat bicara seperti itu, tanggapannya Prof. Bagus. Menurut saya itu bagus dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicara. Tapi harus dievaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok yang sekarang terjadi ini. Oleh sebab itu, dan dulu kan sudah pernah disetujui, lalu Pak SBY hanya 2 hari berlaku dicabut lagi oleh Pak SBY. Ingat tahun 2024, tahun 2014 itu ada undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang pilkada, dikeluarkan tanggal 29 September, tetapi pada tanggal 2 Oktober dicabut lagi, hanya 2 hari. Karena pertimbangan politik yang panas pada waktu itu. Kalau sekarang mau didiskusikan lagi, ya diskusikan aja. Gitu. Tidak khawatir terus misalnya dinilai kurang demokrasi, kemunduran didiskusikan demokrasinya kayak apa yang mau kita bangun. Itu ya. Sebenarnya ini sudah keras, tapi setelah kita aja. Oke. Orang masih mungkin orang kuat yang melakukan kandidat tidak ada. Bagaimana situasi kemarin ini mengakhiri tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya nanti hasil refleksi kita akan bisa kita lakukan di tahun depan untuk memperbaiki kualitas penegakan. Dari pengantar sebentar terkait dengan diskusi reformasi, ada beberapa harapan dan cita-cita. Yang pertama adalah Adi Soeharto. Ini sudah terrealisasi walaupun beliau dihadiri oleh Yang Maha Kuasa, gitu. Lalu amandemen konstitusi. Ini tidak lagi dibutuhkan diri pada orang masih mungkin orang kuat yang melakukan kandidat. Pak Prabowo akan mengubah sistem pilkada begitu Pak. Kemarin sempat bicara seperti itu, tanggapannya Prof. Bagus. Menurut saya itu bagus dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicara. Tapi harus dievaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok yang sekarang terjadi ini. Oleh sebab itu, dan dulu kan sudah pernah disetujui, lalu Pak SBY hanya 2 hari berlaku dicabut lagi oleh Pak SBY. Ingat tahun 2024, tahun 2014 itu ada undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang pilkada, dikeluarkan tanggal 29 September, tetapi pada tanggal 2 Oktober dicabut lagi, hanya 2 hari. Karena pertimbangan politik yang panas pada waktu itu. Kalau sekarang mau didiskusikan lagi, ya diskusikan aja. Gitu. Tidak khawatir terus misalnya dinilai kurang demokrasi, kemunduran didiskusikan demokrasinya kayak apa yang mau kita bangun. Itu ya. Sebenarnya ini sudah keras, tapi setelah kita aja. Oke. Orang masih mungkin orang kuat yang melakukan kandidat tidak ada. Bagaimana situasi kemarin ini mengakhiri tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. harapannya nanti hasil refleksi kita akan bisa kita lakukan di tahun depan untuk memperbaiki kualitas penegakan. Dari pengantar sebentar terkait dengan diskusi reformasi, ada beberapa harapan dan cita-cita. Yang pertama adalah Adi Soeharto. Ini sudah terrealisasi walaupun beliau dihadiri oleh Yang Maha Kuasa, gitu. Lalu amandemen konstitusi. Ini
Pak Prabowo akan mengubah sistem pilkada begitu Pak. Kemarin sempat bicara seperti itu, tanggapannya Prof. Bagus. Menurut saya itu bagus dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicara. Tapi harus evaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok yang sekarang terjadi ini. Oleh sebab itu, dan dulu kan sudah pernah disetujui, lalu Pak SBY hanya 2 hari berlaku, dicabut lagi oleh Pak SBY. Ingat tahun 2024, tahun 2014 itu ada undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang pilkada, dikeluarkan tanggal 29 September, tetapi pada tanggal 2 Oktober dicabut lagi, hanya 2 hari. Karena pertimbangan politik yang panas pada waktu itu. Kalau sekarang mau didiskusikan lagi, ya diskusikan aja. Gitu. Tidak khawatir terus misalnya dinilai kurang demokrasi, kemunduran didiskusikan demokrasinya kayak apa yang mau kita bangun. Itu ya. Sebenarnya ini berangkat sudah keras, tapi setelah dekat aja tadi. Oke, tinggal orang masih mungkin orang kuat biasa menerangkan kandidat tidak kata bagaimana situasi kemarin musim ini mengakhiri tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Harapannya nanti hasil preferensi kita akan bisa kita lakukan di tahun depan untuk memperbaiki kualitas penegakan. Dari pengantar sebentar terkait dengan diskusi reformasi, ada beberapa harapan dan cita-cita. Yang pertama adalah Adi Soeharto. Ini sudah terrealisasi walaupun beliau dihadiri oleh Yang Maha Kuasa, begitu.